Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sertu Kuatkania di Kartika Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala BPTWP Angkatan Darat yang akan mengupas tuntas permasalahan perumahan prajurit. Dan telah hadir bersama kita, yaitu Brigjen TNI Joko Priyanto SOS MM CGRA. Selamat datang Bapak di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Baik Bapak, mengawali perbincangan kita hari ini, bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Nama saya Joko Priyanto, pangkat Brigadir Jenderal TNI. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala BPTWP Angkatan Darat. Siap Bapak, sudah berapa lama izin Pak berdinas di TWP Angkatan Darat? Saya berdinas di TWP Angkatan Darat sudah 3 bulan. Baik, kan ini program TWP-AD ini kan sudah berjalan lama ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan tugas BPTWP-AD ini itu seperti apa Pak? TWP-AD merupakan badan ekstra struktural Angkatan Darat yang bertugas pokok membantu Kasat di dalam pengelolaan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat di bidang perumahan non-dinas yang tujuannya mendukung tugas pokok untuk pengadaan rumah non-dinas. Baik Bapak, kalau dari kacamata Bapak sendiri nih, lebih baik memiliki rumah dulu atau barang konsumtif lainnya? Mungkin Mbak Nia pernah mendengar istilah ya, atau pepatah bahwa rumahku adalah surgaku. Ya, di mana rumah itu tempat kita membangun keluarga, tempat kita bersosialisasi dengan keluarga, tempat kita beristirahat, kan begitu ya. Selain itu juga rumah sebagai tempat tinggal kita sampai kita hari tua. Dan juga rumah dapat diwariskan kepada anak-anak kita. Itu rumah. Selain itu juga rumah sebagai barang investasi yang sangat baik. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena harga tanah maupun harga rumah itu tidak pernah turun, bahkan cenderung dan selalu naik. Tentunya disesuaikan dengan perkembangan tata kota ya. Memang ada hak untuk menempati rumah dinas bagi prajurit-prajurit yang masih aktif. Tapi perlu juga diketahui bahwa menempati rumah dinas itu ada batasnya. Ketika prajurit tersebut sudah pensiun, mutasi jabatan, ataupun meninggal, ataupun bahkan diberhentikan dengan tidak hormat, prajurit tersebut harus meninggalkan rumah dinas atau asrama tersebut, gitu. Ya. Baik Bapak, dan juga kenapa dalam membeli rumah non-dinas ini sangat perlu dilakukan saat ini, sementara prajurit TNI Angkatan Darat ini masih di rumah dinas Bapak? Ya, jadi begini, tanah lokasi perumahan itu makin hari kan makin jauh dari perkotaan. Kalau sekarang mungkin ya jaraknya hanya 5 kilo. Tapi 5-10 tahun ke depan kan nggak mungkin tetap 5 kilo. Karena kan tanah itu tidak pernah bertambah, tapi manusia itu kan selalu bertambah. Betul. Sehingga tentu akan bergeser makin menjauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di saat dinas itu penghasilan kita kan tetap. Sehingga akan memudahkan kita kalau kita mengambil KPR, kan gitu ya. Siap. Kemudian juga harga rumah juga semakin hari kan tentu semakin mahal. Nggak ada ceritanya mungkin ya rumah itu harganya turun. Tapi kalau kita taruhlah kita membeli kendaraan atau membelikan HP yang anak-anak muda sekarang nih yang paling disenangi kan itu nggak ada ceritanya harga mobil itu semakin hari semakin naik. Mobil yang kita miliki loh ya, bukan harga mobil di pasaran. Tapi kalau rumah kan tetap akan naik, kira-kira seperti itu ya. Selain itu juga mungkin kan seperti yang tadi di depan saya sampaikan,
bahwa tanah itu tidak akan pernah bertambah dan populasi orang itu terus bertambah, terus bertambah terus, ya. Baik Bapak. Lalu apa nih keuntungan membeli rumah dengan fasilitas kredit pemilik rumah atau KPR? Dengan kita memanfaatkan fasilitas KPR, itunya tentunya kita dapat membayar rumah itu secara angsuran. Jadi tidak harus cash, karena mungkin akan sulit ya kalau kita harus membayar dalam bentuk cash, karena kan harga rumah kan sangat mahal. Kalau kita mengambil pada saat awal-awal kita berinvestasi, itu kita punya waktu relatif panjang. Karena kan dalam KPR itu kita sudah membagi. Ada yang tenornya 5 tahun, ada yang tenornya 10 tahun, ada yang tenornya 15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Dengan panjangnya waktu kita berinvestasi, panjangnya tenor yang diberikan, ini akan memudahkan kita untuk mengangsur setiap bulannya, untuk memiliki rumah. Selain itu juga kan kita juga mungkin sama-sama tahu bahwa harga tanah, harga rumah itu kalau naik itu kan cukup signifikan itu. Betul. Cukup signifikan. Sementara kalau kita mengambil fasilitas KPR, kita ngambil sekarang dengan kita ngambil 10 tahun ke depan itu akan berbeda. Kalau kita ngambil sekarang mungkin cicilannya hanya sekitar 1.200.000. Tapi 10 tahun ke depan kan tidak mungkin cicilan itu akan tetap. Kan gitu. Itu salah satu keuntungannya. Sedangkan kenaikan gaji kita mungkin tidak terlalu signifikan kalau dihadapkan dengan kenaikan harga tanah maupun harga rumah. Baik Bapak, berarti kan itu tadi paling lama itu 15 tahun atau 20 tahun ya Bapak? Ya. Itu cicilannya berarti flat ya? Cicilannya flat. Flat. Cicilannya tetap.